Berapa fakta santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM yang tewas karena dianiaya terungkap. Ibu korban bernama Soimah mengaku mendapatkan kabar sang anak meninggal pada Senin 22 Agustus sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut didapat dari Ustadz Agus, pengasuh Pondok Pesantren Gontor 1 di Ponorogo, Jawa Timur. Jenazah AM diketahui tiba di rumah duka di Palembang pada Selasa 23 Agustus siang. Kala itu Ustadz Agus juga memimpin rombongan yang mengantar jenazah AM. Berikut fakta-fakta santri Gontor asal Palembang yang tewas dianiaya. Fakta pertama, pihak Gontor sempat tutupi penyebab kematian. Sebelum mengetahui AM tewas karena dianiaya, ibu korban bernama Soimah mendapat laporan bahwa sang anak meninggal karena kelelahan. Tak hanya itu, pihak keluarga juga menerima surat keterangan kematian AM dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor yang menyatakan korban meninggal akibat sakit. Dalam surat yang diterbitkan di hari kematian AM pada Senin 22 Agustus, tertulis dokter bernama Mukhlas Hamidi menyatakan korban meninggal karena penyakit tidak menular. Kendati demikian, Soimah yang tak percaya penyebab anaknya meninggal meminta agar peti jenazah dibuka. Ketika dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Karena itu pihak keluarga AM menyesalkan sikap Gontor yang dinilai berusaha menutupi peristiwa sebenarnya. Fakta kedua, pihak Gontor menyampaikan permintaan maaf. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, pihak Gontor menyampaikan permintaan maaf atas meninggalnya AM. Dikutip dari tribunjatim.com, pihak Gontor membenarkan bahwa telah terjadi penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas. Menyikapi temuan tersebut, juru bicara Gontor, Nur Syahid, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan pelaku penganiayaan. Tak hanya itu, pihak Gontor juga menegaskan tidak mentoleransi segala aksi kekerasan di dalam lingkungan pesantren apapun bentuknya. Fakta ketiga, 9 saksi diperiksa. Hingga saat ini sudah ada 9 saksi diperiksa terkait kasus penganiayaan yang menewaskan AM santri Gontor asal Palembang. 9 saksi tersebut adalah 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Diketahui 4 dokter yang dimintai kesaksian juga berasal dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan kemungkinan jumlah saksi akan bertambah. Fakta keempat, polisi sudah membentuk tim. Selain memeriksa saksi, Polres Ponorogo sebelumnya juga mengatakan telah membentuk tim untuk mengusut kasus penganiayaan terhadap AM. AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan pihak Gontor pada Minggu 4 September lalu. Ia mengatakan pihak Gontor sangat kooperatif dan berjanji akan terbuka dalam memberi keterangan. Fakta kelima, ada korban lain. Polres Ponorogo telah melakukan gelar olah TKP terkait kasus penganiayaan yang menewaskan AM. Olah TKP dilakukan setelah polisi memeriksa 9 saksi. Menurut AKBP Catur Cahyono Wibowo, rangkaian insiden penganiayaan ini tak hanya terjadi di satu titik. Bahkan ada korban selain AM yang saat ini tengah menjalani perawatan. Pihak Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur meminta maaf karena sempat mengabarkan bahwa santrinya meninggal dunia karena kelelahan. Dalam pernyataan, pihak Ponpes menyebut telah memberi sanksi dengan mengeluarkan terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tindakan Ponpes Gontor yang hanya mengeluarkan pelaku tanpa melapor ke pihak berwajib pun membuat murka pengacara kondang Hotman Paris. Untuk diketahui, santri korban penganiayaan itu berinisial AM asal Palembang meninggal dunia pada 22 Agustus 2022 lalu. Karena merasa ada kejanggalan, ibu korban yaitu Soimah meminta bantuan pengacara Hotman Paris untuk mengungkap kasus tersebut melalui 911 Hotman di Palembang pada Minggu 4 September lalu. Setelah pihaknya meminta polisi untuk mengusut kasus, pihak Ponpes pun baru mengakui adanya penganiayaan yang menyebabkan AM tewas. Terkait temuan itu, Hotman Paris kemudian mempertanyakan keputusan pihak Ponpes Darussalam Gontor yang tidak langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Wahyu Wibowo mengungkapkan korban kasus penganiayaan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo ini berjumlah 3 orang. Satu yakni AM asal Palembang yang meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih menjalani perawatan. Saat ini Satreskrim Polres Ponorogo, Jawa Timur sudah memeriksa 7 saksi terkait kasus tersebut.
Ketujuh saksi yang diperiksa terdiri dari santri, dokter, ustadz, dan staf pengajar. Catur juga mengatakan polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan santri tersebut. Yang menyebutkan motif penganiayaan diduga dipicu karena kesalahpahaman. Hanya untuk kepastian akan didalami lagi karena butuh waktu dan proses. Sama bapaknya singkat cerita, jadi pas aku pulang bang. Seorang ibu bernama Soimah membongkar kebohongan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Hal ini soal kematian anaknya berinisial AM yang merupakan santri di ponpes tersebut. Mulanya, anaknya meninggal dunia akibat kelelahan, namun ternyata dianiaya. Hingga pondok pesantren tersebut memohon maaf. Dikutip dari tribunjateng.com, pada awalnya Soimah dikabari oleh pihak Ponpes Gontor bahwa anaknya meninggal dunia. Disebutkan pada waktu itu, anak Soimah meninggal dunia karena kelelahan saat mengikuti perkemahan Kamis Jumat atau perkajum. Informasi itu disampaikan dari Ustadz Agus, pengasuh Gontor 1, sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pada Senin 22 Agustus lalu. Akan tetapi wali santri lain memberi kabar kepada Soimah bahwa AM meninggal dunia karena hal lain. Soimah pun lantas mengadu kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Diketahui kala itu, Hotman datang ke Palembang di mana Soimah berasal. Lantas Hotman mengunggah video di Instagram pribadinya. Sambil menangis, Soimah menceritakan bahwa anaknya berinisial AM tewas di Pondok Pesantren Gontor 1 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Soimah juga menyebutkan pihak Ponpes Gontor awalnya tidak menceritakan kejadian sebenarnya penyebab tewasnya AM. Dugaan penyebab kematian AM terungkap saat pihak keluarga meminta peti jenazah AM dibuka. Keluarga melihat kondisi korban bukanlah meninggal akibat kelelahan, akan tetapi diduga akibat kekerasan. Karena adanya perbedaan kabar sebelumnya, maka Soimah menghubungi pihak forensik dan rumah sakit siap untuk autopsi jenazah anaknya. Terkait hal ini, Hotman mengaku dirinya bersedia mendampingi Soimah untuk mencari keadilan atas tewasnya AM. Setelah adanya desakan, pihak Ponpes Gontor 1 akhirnya mengaku bahwa AM menjadi korban kekerasan. Selain itu, pihak Ponpes juga memohon maaf, menyampaikan duka cita dan bertanggung jawab atas insiden ini. Pihak Ponpes langsung menindak atau menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Merespons pengakuan Ponpes tersebut, Soimah mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan autopsi jenazah anaknya. Ia merasa menyesal menitipkan anaknya ke Ponpes Gontor yang memiliki kualitas nomor 1 di Indonesia. Singkat cerita, jadi pas aku pulang bang, aku dikabarin bahwa anakku sudah meninggal. Anaknya kenapa? Udah meninggal. Meninggal di Pondok. di pesantren itu. Ya. Pesantren apa? Di Gontor 1. Gontor berapa? Gontor 1. Itu di bawah Jawa Timur ya, Pak? Ya, Jawa Timur, Polda Jawa Timur. Menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebab Dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Modern Darussalam Gontor hingga meninggal dunia berbuntut panjang. Pasalnya pihak pondok sempat memberikan keterangan palsu terkait penyebab meninggalnya korban. Menanggapi hal ini, pengamat hukum menyebut bahwa pihak yang menyampaikan informasi bohong bisa dipidana. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan informasi bohong terkait penyebab kematian masuk dalam kategori kejahatan. Apalagi penyebab kematian yang sebenarnya diduga akibat penganiayaan. Ia menyebut kasus tewasnya santri di pesantren Gontor bisa dikatakan tindak pidana pembunuhan meski dilakukan dengan tidak sengaja. Menurutnya, siapapun yang melanggar hukum termasuk penghuni pesantren di Gontor yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian harus diproses pidana. Dalam kasus tewasnya santri di Gontor ini, pelaku bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya santri Pondok Modern Darussalam Gontor asal Palembang berinisial AM dilaporkan meninggal dunia. Pihak keluarga awalnya menerima laporan dari pihak pesantren bahwa AM meninggal akibat kelelahan saat mengikuti perkemahan.
Informasi tersebut diterima ibu korban Soimah dari pengasuh Gontor 1 Ustadz Agus pada Senin 22 Agustus lalu. Belakangan, Soimah mendapat informasi dari wali santri lainnya yang menyebut bahwa anaknya tewas dianiaya. Keluarga kemudian membuka peti jenazah dan mendapati jasad AM diduga mengalami kekerasan. Pihak pesantren Gontor pun akhirnya memberikan klarifikasi setelah ibu korban mengadukan kasus ini kepada Hotman Paris. Juru bicara pesantren Gontor, Nur Syahid, mengatakan pihaknya memohon maaf sekaligus menyampaikan duka cita. Diakui pondok bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan AM meninggal. Atas kejadian ini, pihak pondok telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Mereka telah dikeluarkan dari pondok secara permanen dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat. Menyikapi hal ini, kami langsung bertindak cepat dengan menindak menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Pada hari yang sama ketika almarhum wafat, kami juga langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat, yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Keluarga AM, santri yang menjadi korban penganiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor, justru menerima surat kematian yang tidak sesuai dengan keadaan jenazah korban. Surat kematian dari rumah sakit tersebut tertulis bahwa AM meninggal karena penyakit tidak menular. Soimah, ibu korban, lalu terkejut saat membuka peti jenazah dan melihat tubuh sang putra mengalami banyak luka. Pihak keluarga merasa Ponpes Gontor menutupi penyebab kematian AM. Saat jenazah AM tiba di Palembang pada 23 Agustus 2022, keluarga mendapatkan surat keterangan kematian AM dari Rumah Sakit Yaswin Darussalam Gontor yang menyatakan bahwa AM meninggal akibat sakit. Dalam surat kematian itu tertulis nama Dr. Muklas Hamidi yang menyatakan korban meninggal karena penyakit tidak menular. Titis Rahmawati selaku kuasa hukum keluarga korban mengatakan Soimah tidak percaya dengan meninggalnya AM karena sakit. Ibu AM tersebut memaksa untuk membuka peti jenazah dan ketika dibuka, tubuh korban banyak ditemukan luka lebam mulai dari kepala sampai dada hingga mengeluarkan darah. Oleh sebab itulah pihak keluarga merasa Ponpes mencoba menyembunyikan kebenaran kasus ini. Mereka dinilai tidak konsisten karena baru mengakui AM meninggal karena penganiayaan setelah didesak banyak pihak. Akan tetapi, Ponpes Gontor melalui juru bicaranya, Nur Syahid, mengatakan tidak ada niatan untuk menutupi kasus tersebut. Dalam keterangan mereka pada Selasa, 6 September 2022 malam, Nur menyebut Ponpes Gontor berharap kasus ini diselesaikan dengan terbuka dan transparan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ponpes Gontor juga berkomitmen menyelesaikan kasus ini sampai tuntas dengan mengikuti setiap proses hukum yang ada. Selain itu, Ponpes Gontor juga sudah mengeluarkan seluruh santri yang terlibat dalam penganiayaan AM. Kami Pondok Modern Gontor sama sekali tidak punya niatan untuk menutup-nutupi kasus dugaan penganiayaan yang berujung wafatnya santri kami, apalagi sampai menghalang-halangi proses hukum pengungkapan kasus ini. Sebaliknya, kami justru berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan terbuka dan transparan sesuai aturan hukum yang berlaku. Polisi mengungkap motif penganiayaan santri Ponpes Gontor hingga korban meninggal dunia. Motif dibalik peristiwa yang menewaskan AM diduga karena kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Kesalahpahaman tersebut adalah terkait dengan masalah kekurangan alat saat melaksanakan perkemahan. Saat itu AM berperan sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Motif tersebut disampaikan oleh Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo pada Selasa lalu. Namun untuk motif utuh, Kapolres mengatakan akan disampaikan setelah polisi memeriksa semua saksi.
Hingga kini sudah ada 11 orang saksi yang diperiksa. Dari pemeriksaan saksi itu, polisi mendapati identitas terduga pelaku lebih dari 1 orang. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut pelaku dugaan penganiayaan yang mengakibatkan santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur tewas bisa dijerat dengan pasal pembunuhan. Fikar mengatakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bisa bergeser menjadi tindakan pidana pembunuhan. Dia menilai peristiwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan meskipun tidak disengaja. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 6 September 2022, pelaku bisa dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan. Dalam pasal tersebut disebutkan pelaku dapat diancam dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Jika bukan pasal 338 KUHP, kata Fikar, pelaku minimal dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pidana terhadap orang yang melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan kematian. Dalam pasal ini, pelaku bisa dijerat hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Menurut Fikar, siapapun yang melanggar hukum, termasuk pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan kematian, hingga pihak yang memberikan informasi palsu terkait penyebab kematian santri Ponpes Gontor tersebut harus diproses hukum. Orang yang menyampaikan informasi bohong itu, kata Fikar, bisa dikategorikan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sebelumnya, santri Ponpes Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM dilaporkan meninggal dunia. Ibu korban, Soimah, mengaku mendapatkan informasi dari perwakilan Gontor bernama Ustadz Agus bahwa anaknya meninggal karena kelelahan saat mengikuti perkemahan Kamis Jumat pada 22 Agustus lalu. Pihak keluarga menerima informasi dari orang tua santri lainnya bahwa anaknya diduga meninggal karena dianiaya. Keluarga akhirnya membuka peti jenazah dan mendapati anaknya diduga mengalami kekerasan. Terkait hal ini, pihak Ponpes Gontor menyatakan permintaan maaf sekaligus duka cita. Mereka berharap kasus tersebut tidak lagi terulang. Pondok Modern Darussalam Gontor menyatakan pihaknya tidak berniat untuk menutupi kasus pada Selasa lalu. Dalam keterangannya, Nur mengatakan bahwa pihak pondok berharap agar kasus diselesaikan secara terbuka dan transparan. Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menghalang-halangi proses hukum dalam mengungkap kasus. Pondok Gontor juga tak memungkiri adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap santri AM. Pihak pondok pun menyerahkan sepenuhnya kasus kepada pihak kepolisian, termasuk dalam mengungkap motif di balik penganiayaan yang mengakibatkan AM meninggal. Dalam keterangannya, juru bicara Ponpes Gontor mengatakan bahwa seluruh pelaku sudah dikembalikan ke orang tuanya. Dikatakannya tindakan tersebut merupakan sanksi terberat di dalam pendidikan Gontor. Dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Modern Darussalam Gontor hingga meninggal dunia mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Muhadjir sangat menyesalkan pihak pondok karena dianggap tidak terbuka saat memberikan keterangan terkait penyebab kematian santrinya. Meski pihak pondok telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, Muhadjir tetap menyesalkan kebohongan yang terjadi. Dikutip dari Kompas.com, Muhadjir pun menyerahkan kasus ini kepada Kementerian Agama untuk mengambil tindakan termasuk soal ada tidaknya pemberian sanksi. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren tidak boleh terjadi lagi. Hal ini disampaikan Wapres Ma'ruf melalui juru bicaranya Mas Duki Baitlawi. Mas Duki menekankan agar kasus dugaan penganiayaan santri ini jangan sampai mengganggu proses belajar di Ponpes Gontor. Ia juga berharap agar kasus ini diproses secara hukum. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor mengakui bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan santri berinisial AM meninggal dunia. Pihak pondok pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
Tak hanya itu, pihak pondok juga telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Mereka telah dikeluarkan dari pondok secara permanen dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Adapun kasus ini bermula dari kecurigaan ibu korban, Soimah, soal penyebab anaknya yang tiba-tiba meninggal pada 22 Agustus lalu. Soimah mengaku mendapat informasi bahwa anaknya meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan. Jenazah korban pun diantar oleh perwakilan pondok ke rumah duka di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan bahwa AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta agar peti jenazah anaknya dibuka. Sejak saat itu, Soimah meyakini bahwa anaknya meninggal diduga akibat kekerasan. Pihaknya pun langsung menghubungi pihak forensik untuk melakukan otopsi terhadap jasad AM. Kasus ini kemudian mencuat setelah Soimah mengadukannya kepada Hotman Paris pada Minggu 4 September kemarin. Beberapa fakta santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM yang tewas karena dianiaya terungkap. Ibu korban bernama Soimah mengaku mendapatkan kabar sang anak meninggal pada Senin 22 Agustus sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut didapat dari Ustadz Agus, pengasuh Pondok Pesantren Gontor 1 di Ponorogo, Jawa Timur. Jenazah AM diketahui tiba di rumah duka di Palembang pada Selasa 23 Agustus siang. Kala itu Ustadz Agus juga memimpin rombongan yang mengantar jenazah AM. Berikut fakta-fakta santri Gontor asal Palembang yang tewas dianiaya. Fakta pertama, pihak Gontor sempat tutupi penyebab kematian. Sebelum mengetahui AM tewas karena dianiaya, ibu korban bernama Soimah mendapat laporan bahwa sang anak meninggal karena kelelahan. Tak hanya itu, pihak keluarga juga menerima surat keterangan kematian AM dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor yang menyatakan korban meninggal akibat sakit. Dalam surat yang diterbitkan di hari kematian AM pada Senin 22 Agustus, tertulis dokter bernama Mukhlas Hamidi menyatakan korban meninggal karena penyakit tidak menular. Kendati demikian, Soimah yang tak percaya penyebab anaknya meninggal meminta agar peti jenazah dibuka. Ketika dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Karena itu pihak keluarga AM menyesalkan sikap Gontor yang dinilai berusaha menutupi peristiwa sebenarnya. Fakta kedua, pihak Gontor menyampaikan permintaan maaf. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, pihak Gontor menyampaikan permintaan maaf atas meninggalnya AM. Dikutip dari tribunjatim.com, pihak Gontor membenarkan bahwa telah terjadi penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas. Menyikapi temuan tersebut, juru bicara Gontor, Nur Syahid, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan pelaku penganiayaan. Tak hanya itu, pihak Gontor juga menegaskan tidak mentoleransi segala aksi kekerasan di dalam lingkungan pesantren apapun bentuknya. Fakta ketiga, 9 saksi diperiksa. Hingga saat ini sudah ada 9 saksi diperiksa terkait kasus penganiayaan yang menewaskan AM santri Gontor asal Palembang. 9 saksi tersebut adalah 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Diketahui 4 dokter yang dimintai kesaksian juga berasal dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan kemungkinan jumlah saksi akan bertambah. Fakta keempat, polisi sudah membentuk tim. Selain memeriksa saksi, Polres Ponorogo sebelumnya juga mengatakan telah membentuk tim untuk mengusut kasus penganiayaan terhadap AM. AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan pihak Gontor pada Minggu 4 September lalu. Ia mengatakan pihak Gontor sangat kooperatif dan berjanji akan terbuka dalam memberi keterangan. Fakta kelima, ada korban lain. Polres Ponorogo telah melakukan gelar olah TKP terkait kasus penganiayaan yang menewaskan AM. Olah TKP dilakukan setelah polisi memeriksa 9 saksi. Menurut AKBP Catur Cahyono Wibowo, rangkaian insiden
penganiayaan ini tak hanya terjadi di satu titik. Bahkan ada korban selain AM yang saat ini tengah menjalani perawatan. Pihak Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur meminta maaf karena sempat mengabarkan bahwa santrinya meninggal dunia karena kelelahan. Dalam pernyataan, pihak Ponpes menyebut telah memberi sanksi dengan mengeluarkan terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tindakan Ponpes Gontor yang hanya mengeluarkan pelaku tanpa melapor ke pihak berwajib pun membuat murka pengacara kondang Hotman Paris. Untuk diketahui, santri korban penganiayaan itu berinisial AM, asal Palembang, meninggal dunia pada 22 Agustus 2022 lalu. Karena merasa ada kejanggalan, ibu korban yaitu Soimah meminta bantuan pengacara Hotman Paris untuk mengungkap kasus tersebut melalui 911 Hotman di Palembang pada Minggu 4 September lalu. Setelah pihaknya meminta polisi untuk mengusut kasus, pihak Ponpes pun baru mengakui adanya penganiayaan yang menyebabkan AM tewas. Terkait temuan itu, Hotman Paris kemudian mempertanyakan keputusan pihak Ponpes Darussalam Gontor yang tidak langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Wahyu Wibowo mengungkapkan korban kasus penganiayaan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo ini berjumlah 3 orang. Satu yakni AM asal Palembang yang meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih menjalani perawatan. Saat ini Satreskrim Polres Ponorogo, Jawa Timur sudah memeriksa 7 saksi terkait kasus tersebut. Ketujuh saksi yang diperiksa terdiri dari santri, dokter, ustadz, dan staf pengajar. Catur juga mengatakan polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan santri tersebut. Yang menyebutkan motif penganiayaan diduga dipicu karena kesalahpahaman. Hanya untuk kepastian akan didalami lagi karena butuh waktu dan proses. Sama bapaknya singkat cerita, jadi pas aku pulang bang. Seorang ibu bernama Soimah membongkar kebohongan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Hal ini soal kematian anaknya berinisial AM yang merupakan santri di ponpes tersebut. Mulanya, anaknya meninggal dunia akibat kelelahan, namun ternyata dianiaya. Hingga pondok pesantren tersebut memohon maaf. Dikutip dari tribunjateng.com, pada awalnya Soimah dikabari oleh pihak Ponpes Gontor bahwa anaknya meninggal dunia. Disebutkan pada waktu itu, anak Soimah meninggal dunia karena kelelahan saat mengikuti perkemahan Kamis Jumat atau perkajum. Informasi itu disampaikan dari Ustadz Agus, pengasuh Gontor 1, sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pada Senin 22 Agustus lalu. Akan tetapi wali santri lain memberi kabar kepada Soimah bahwa AM meninggal dunia karena hal lain. Soimah pun lantas mengadu kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Diketahui kala itu, Hotman datang ke Palembang di mana Soimah berasal. Lantas Hotman mengunggah video di Instagram pribadinya. Sambil menangis, Soimah menceritakan bahwa anaknya berinisial AM tewas di Pondok Pesantren Gontor 1 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Soimah juga menyebutkan pihak Ponpes Gontor awalnya tidak menceritakan kejadian sebenarnya penyebab tewasnya AM. Dugaan penyebab kematian AM terungkap saat pihak keluarga meminta peti jenazah AM dibuka. Keluarga melihat kondisi korban bukanlah meninggal akibat kelelahan, akan tetapi diduga akibat kekerasan. Karena adanya perbedaan kabar sebelumnya, maka Soimah menghubungi pihak forensik dan rumah sakit siap untuk autopsi jenazah anaknya. Terkait hal ini, Hotman mengaku dirinya bersedia mendampingi Soimah untuk mencari keadilan atas tewasnya AM. Setelah adanya desakan, pihak Ponpes Gontor 1 akhirnya mengaku bahwa AM menjadi korban kekerasan. Selain itu, pihak Ponpes juga memohon maaf, menyampaikan duka cita dan bertanggung jawab atas insiden ini. Pihak Ponpes langsung menindak atau menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Merespons pengakuan Ponpes tersebut, Soimah mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan autopsi jenazah anaknya. Ia merasa menyesal menitipkan anaknya ke Ponpes Gontor yang memiliki kualitas nomor 1 di Indonesia. Singkat cerita, jadi pas aku pulang bang, aku dikabarin bahwa anakku sudah meninggal. Anaknya kenapa? Udah meninggal. Meninggal di Pondok. di pesantren itu. Iya. Pesantren apa? Di Gontor 1. Gontor berapa? Gontor 1. Itu di bawah Jawa Timur ya, Pak? Ya, Jawa Timur, Polda Jawa Timur.
menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan Dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Modern Darussalam Gontor hingga meninggal dunia berbuntut panjang. Pasalnya pihak pondok sempat memberikan keterangan palsu terkait penyebab meninggalnya korban. Menanggapi hal ini, pengamat hukum menyebut bahwa pihak yang menyampaikan informasi bohong bisa dipidana. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan informasi bohong terkait penyebab kematian masuk dalam kategori kejahatan. Apalagi penyebab kematian yang sebenarnya diduga akibat penganiayaan. Ia menyebut kasus tewasnya santri di pesantren Gontor bisa dikatakan tindak pidana pembunuhan meski dilakukan dengan tidak sengaja. Menurutnya, siapapun yang melanggar hukum termasuk penghuni pesantren di Gontor yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian harus diproses pidana. Dalam kasus tewasnya santri di Gontor ini, pelaku bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya santri Pondok Modern Darussalam Gontor asal Palembang berinisial AM dilaporkan meninggal dunia. Pihak keluarga awalnya menerima laporan dari pihak pesantren bahwa AM meninggal akibat kelelahan saat mengikuti perkemahan. Informasi tersebut diterima ibu korban Soimah dari pengasuh Gontor 1 Ustadz Agus pada Senin 22 Agustus lalu. Belakangan, Soimah mendapat informasi dari wali santri lainnya yang menyebut bahwa anaknya tewas dianiaya. Keluarga kemudian membuka peti jenazah dan mendapati jasad AM diduga mengalami kekerasan. Pihak pesantren Gontor pun akhirnya memberikan klarifikasi setelah ibu korban mengadukan kasus ini kepada Hotman Paris. Juru bicara pesantren Gontor, Nur Syahid, mengatakan pihaknya memohon maaf sekaligus menyampaikan duka cita. Diakui pondok bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan AM meninggal. Atas kejadian ini, pihak pondok telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Mereka telah dikeluarkan dari pondok secara permanen dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat. Menyikapi hal ini, kami langsung bertindak cepat dengan menindak menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Pada hari yang sama ketika almarhum wafat, kami juga langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat, yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Keluarga AM, santri yang menjadi korban penganiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor, justru menerima surat kematian yang tidak sesuai dengan keadaan jenazah korban. Surat kematian dari rumah sakit tersebut tertulis bahwa AM meninggal karena penyakit tidak menular. Soimah, ibu korban, lalu terkejut saat membuka peti jenazah dan melihat tubuh sang putra mengalami banyak luka. Pihak keluarga merasa Ponpes Gontor menutupi penyebab kematian AM. Saat jenazah AM tiba di Palembang pada 23 Agustus 2022, keluarga mendapatkan surat keterangan kematian AM dari Rumah Sakit Yaswin Darussalam Gontor yang menyatakan bahwa AM meninggal akibat sakit. Dalam surat kematian itu tertulis nama Dr. Muklas Hamidi yang menyatakan korban meninggal karena penyakit tidak menular. Titis Rahmawati selaku kuasa hukum keluarga korban mengatakan Soimah tidak percaya dengan meninggalnya AM karena sakit. Ibu AM tersebut memaksa untuk membuka peti jenazah dan ketika dibuka, tubuh korban banyak ditemukan luka lebam mulai dari kepala sampai dada hingga mengeluarkan darah. Oleh sebab itulah pihak keluarga merasa Ponpes mencoba menyembunyikan kebenaran kasus ini. Mereka dinilai tidak konsisten karena baru mengakui AM meninggal karena penganiayaan setelah didesak banyak pihak. Akan tetapi, Ponpes Gontor melalui juru bicaranya, Nur Syahid, mengatakan tidak ada niatan untuk menutupi kasus tersebut.
Dalam keterangan mereka pada Selasa, 6 September 2022 malam, Nur menyebut Ponpes Gontor berharap kasus ini diselesaikan dengan terbuka dan transparan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ponpes Gontor juga berkomitmen menyelesaikan kasus ini sampai tuntas dengan mengikuti setiap proses hukum yang ada. Selain itu, Ponpes Gontor juga sudah mengeluarkan seluruh santri yang terlibat dalam penganiayaan AM. Kami Pondok Modern Gontor sama sekali tidak punya niatan untuk menutup-nutupi kasus dugaan penganiayaan yang berujung wafatnya santri kami, apalagi sampai menghalang-halangi proses hukum pengungkapan kasus ini. Sebaliknya, kami justru berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan terbuka dan transparan sesuai aturan hukum yang berlaku. Polisi mengungkap motif penganiayaan santri Ponpes Gontor hingga korban meninggal dunia. Motif dibalik peristiwa yang menewaskan AM diduga karena kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Kesalahpahaman tersebut adalah terkait dengan masalah kekurangan alat saat melaksanakan perkemahan. Saat itu AM berperan sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Motif tersebut disampaikan oleh Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo pada Selasa lalu. Namun untuk motif utuh, Kapolres mengatakan akan disampaikan setelah polisi memeriksa semua saksi. Hingga kini sudah ada 11 orang saksi yang diperiksa. Dari pemeriksaan saksi itu, polisi mendapati identitas terduga pelaku lebih dari 1 orang. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut pelaku dugaan penganiayaan yang mengakibatkan santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur tewas bisa dijerat dengan pasal pembunuhan. Fikar mengatakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bisa bergeser menjadi tindakan pidana pembunuhan. Dia menilai peristiwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan meskipun tidak disengaja. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 6 September 2022, pelaku bisa dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan. Dalam pasal tersebut disebutkan pelaku dapat diancam dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Jika bukan pasal 338 KUHP, kata Fikar, pelaku minimal dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pidana terhadap orang yang melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan kematian. Dalam pasal ini, pelaku bisa dijerat hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Menurut Fikar, siapapun yang melanggar hukum, termasuk pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan kematian, hingga pihak yang memberikan informasi palsu terkait penyebab kematian santri Ponpes Gontor tersebut harus diproses hukum. Orang yang menyampaikan informasi bohong itu, kata Fikar, bisa dikategorikan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sebelumnya, santri Ponpes Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM dilaporkan meninggal dunia. Ibu korban, Soimah, mengaku mendapatkan informasi dari perwakilan Gontor bernama Ustadz Agus bahwa anaknya meninggal karena kelelahan saat mengikuti perkemahan Kamis Jumat pada 22 Agustus lalu. Pihak keluarga menerima informasi dari orang tua santri lainnya bahwa anaknya diduga meninggal karena dianiaya. Keluarga akhirnya membuka peti jenazah dan mendapati anaknya diduga mengalami kekerasan. Terkait hal ini, pihak Ponpes Gontor menyatakan permintaan maaf sekaligus duka cita. Mereka berharap kasus tersebut tidak lagi terulang. Pondok Modern Darussalam Gontor menyatakan pihaknya tidak berniat untuk menutupi kasus yang menewaskan AM. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Pondok Modern Darussalam Gontor, Nur Syahid, pada Selasa lalu. Dalam keterangannya, Nur mengatakan bahwa pihak pondok berharap agar kasus diselesaikan secara terbuka dan transparan. Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menghalang-halangi proses hukum dalam mengungkap kasus. Pondok Gontor juga tak memungkiri adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap santri AM. Pihak pondok pun menyerahkan sepenuhnya kasus kepada pihak kepolisian.
termasuk dalam mengungkap motif di balik penganiayaan yang mengakibatkan AM meninggal. Dalam keterangannya, juru bicara Ponpes Gontor mengatakan bahwa seluruh pelaku sudah dikembalikan ke orang tuanya. Dikatakannya tindakan tersebut merupakan sanksi terberat di dalam pendidikan Gontor. Dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Modern Darussalam Gontor hingga meninggal dunia mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Muhadjir sangat menyesalkan pihak pondok karena dianggap tidak terbuka saat memberikan keterangan terkait penyebab kematian santrinya. Meski pihak pondok telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, Muhadjir tetap menyesalkan kebohongan yang terjadi. Dikutip dari Kompas.com, Muhadjir pun menyerahkan kasus ini kepada Kementerian Agama untuk mengambil tindakan termasuk soal ada tidaknya pemberian sanksi. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren tidak boleh terjadi lagi. Hal ini disampaikan Wapres Ma'ruf melalui juru bicaranya Mas Duki Baitlawi. Mas Duki menekankan agar kasus dugaan penganiayaan santri ini jangan sampai mengganggu proses belajar di Ponpes Gontor. Ia juga berharap agar kasus ini diproses secara hukum. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor mengakui bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan santri berinisial AM meninggal dunia. Pihak pondok pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Tak hanya itu, pihak pondok juga telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Mereka telah dikeluarkan dari pondok secara permanen dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Adapun kasus ini bermula dari kecurigaan ibu korban, Soimah, soal penyebab anaknya yang tiba-tiba meninggal pada 22 Agustus lalu. Soimah mengaku mendapat informasi bahwa anaknya meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan perkemahan. Jenazah korban pun diantar oleh perwakilan pondok ke rumah duka di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan bahwa AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta agar peti jenazah anaknya dibuka. Sejak saat itu, Soimah meyakini bahwa anaknya meninggal diduga akibat kekerasan. Pihaknya pun langsung menghubungi pihak forensik untuk melakukan otopsi terhadap jasad AM. Kasus ini kemudian mencuat setelah Soimah mengadukannya kepada Hotman Paris pada Minggu 4 September kemarin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.